Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha mengetahui isi hati, yang melihat air mata yang tak pernah jatuh, yang mendengar doa yang tak pernah terucap, dan yang mencatat setiap kata yang keluar dari lisan manusia, baik yang terdengar maupun yang disembunyikan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, manusia yang paling lembut lisannya, paling bersih hatinya, dan paling takut kepada Allah dalam menjaga akhlaknya. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini mari kita jujur pada diri kita sendiri. Bukan jujur kepada orang lain, bukan jujur di hadapan manusia, tetapi jujur di hadapan Allah dan hati kita sendiri. Berapa banyak ibadah yang telah kita kerjakan, namun berapa banyak pula hati manusia yang pernah kita lukai. Berapa banyak rakaat yang telah kita tundukkan, namun berapa banyak kata yang kita lepaskan tanpa peduli rasa. Seringkali kita merasa aman, merasa baik-baik saja, merasa termasuk orang yang saleh, karena kita salat, karena kita puasa, karena kita ke masjid, karena kita ikut kajian, karena kita pernah umrah. Namun apakah semua itu benar-benar menyelamatkan kita? Atau justru sedang runtuh, perlahan, tanpa kita sadari? Karena lisan yang tak pernah kita jaga. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada dosa yang terasa besar sehingga kita takut melakukannya. Namun ada dosa yang terasa kecil sehingga kita mengulanginya tanpa rasa bersalah. Menyakiti orang lain sering masuk dalam dosa jenis kedua. Kita tidak merasa sedang bermaksiat, kita tidak merasa sedang melanggar batas. Padahal, bisa jadi itulah dosa yang paling membinasakan kita. Satu kalimat yang merendahkan, satu ejekan yang dianggap bercanda, satu sindiran yang disebut kejujuran, satu komentar yang melukai harga diri seseorang. Kita lupa, saudaraku, luka di hati manusia tidak selalu terlihat, tetapi ia hidup, ia bernapas, dan ia berjalan menuju hari kiamat. Rasulullah bersabda, seorang hamba bisa mengucapkan satu kata yang ia anggap biasa, namun karena kata itu ia terjatuh ke dalam neraka. Satu kata, bukan 1000 dosa, bukan kejahatan besar. Satu kata, saudaraku yang dirahmati Allah, Allah tidak hanya mencatat salat kita, Allah juga mencatat cara kita berbicara. Allah tidak hanya melihat sujud kita, Allah juga melihat bagaimana kita memperlakukan manusia. Setiap kata yang keluar dari lisan kita dicatat tanpa kecuali. Yang lembut dicatat, yang kasar dicatat, yang menenangkan dicatat, yang melukai dicatat, dan kelak semuanya akan dibuka. Jika hari ini orang yang kita sakiti memilih diam, jangan pernah merasa aman. Karena diamnya manusia bukan berarti hilangnya hak mereka. Ada orang yang menangis di malam hari karena kata kita. Ada orang yang merasa hina karena ucapan kita. Ada orang yang kehilangan semangat hidup karena lisan kita. Dan semua itu tidak hilang begitu saja. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika di dunia urusan itu tidak selesai, maka di akhirat tidak ada satupun yang terlewat. Di hari itu, semua manusia dikumpulkan. Tidak ada jabatan, tidak ada status, tidak ada topeng. Orang yang pernah kita hina akan berdiri. Orang yang pernah kita rendahkan akan mengangkat kepalanya. Orang yang pernah kita sakiti akan menatap kita dan berkata di hadapan Allah, "Ya Allah, ambil hakku darinya." Ya pada saat itu kita ingin berbicara, namun lidah kita keluh. Kita ingin membela diri, namun semua alasan runtuh, karena Allah Maha Adil. Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah menyebut orang seperti ini sebagai orang yang bangkrut. Bayangkan saudaraku, ia datang membawa salat, ia datang membawa puasa, ia datang membawa sedekah, ia datang membawa amal yang selama ini ia banggakan. Namun satu persatu amal itu diambil, bukan oleh malaikat, tetapi diberikan kepada orang-orang yang ia sakiti. Pahala salat berpindah, pahala puasa berpindah, pahala sedekah berpindah, sampai tidak tersisa apa-apa. Lalu ketika pahala habis, Allah mengambil dosa orang yang dizalimi dan meletakkannya di pundak kita. Saat itulah seseorang yang rajin ibadah jatuh ke neraka, bukan karena malas salat, tetapi karena lisan yang tak pernah dijaga. Saudaraku yang dirahmati Allah, takwa sejati bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan manusia. Takwa sejati adalah ketika kita takut menyakiti, sebagaimana kita takut meninggalkan salat. Takwa sejati adalah ketika kita menahan lisan, meskipun kita mampu melukai. Menahan diri itu berat, diam itu menyakitkan ego. Mengalah itu terasa kalah. Namun disitulah nilai di sisi Allah. Ujian hidup bukan hanya tentang siapa yang menyakiti kita, tetapi apakah kita mampu tidak menyakiti orang lain, bahkan ketika kita sedang terluka. Karena orang yang kuat bukan yang paling keras ucapannya, tetapi yang paling mampu menahan lisannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita pulang hari ini, sebelum kita tidur malam nanti,
Sebelum malaikat maut datang tanpa aba-aba, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Apakah ada hati yang pernah kita lukai? Apakah ada kata yang belum kita minta maafkan? Apakah ada manusia yang masih menyimpan luka karena kita? Jika masih ada waktu, datangilah mereka. Mintalah maaf. Rendahkan diri. Karena lebih baik kita menangis karena menyesal di dunia daripada menangis karena bangkrut di akhirat. Semoga Allah membersihkan lisan kita. Semoga Allah melembutkan hati kita. Semoga Allah menerima amal kita dan menjauhkan kita dari kezaliman terhadap sesama. Amin ya Rabbal Alamin.